Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait tugas besar kita pengantar matematika keuangan dalam pengimplementasian hasil konsep bunga dan konsep anuitas. Saya Afifah Khorenisa dengan NIM 022202 Saya Adela Rizkina Febri dengan NIM 02221021. dan satu lagi teman saya Rina Ambarsari dengan NIM 02221022. Langsung saja ke pembahasan yang nomor 1. Yang diperlukan Agung Aditya Faisal Kwisatz Haderaj Sang Lisan Al-Gaib adalah kepala pemerintah yang menguasai negeri Arakis. Sebagai kepala pemerintah, Sang Lisan Al-Gaib memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian jual beli, utang dan piutang negaranya adil dan tidak membebankan pihak manapun. Diketahui bahwa di Arakis berlaku suku bunga sebesar I per tahun. Pada suatu hari, Aditya Faisal menemui seorang pemilik bank perkreditan rakyat yang meminjamkan uang kepada nasabah dengan bunga yang terlalu tinggi. Akibatnya, cicilan yang harus dibayar oleh peminjam jadi terlalu besar dan menyesatkan masyarakat. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan dan kepintarannya yang sangat luhur, Aditya Faisal menyusun suatu skema untuk menentukan suatu skenario pinjaman yang adil. Misalkan, jumlah uang yang dipinjam dari bankir adalah sebesar A, dan di akhir tahun pertama nasabah harus membayar uang cicilan sebesar P. Pada tahun berikutnya, nasabah terus diharuskan untuk membayar cicilan di akhir tahun sebesar P plus Q. Lalu, besar cicilan bertambah menjadi P plus 2Q di akhir tahun berikutnya, P plus 3Q di akhir tahun berikutnya, dan seterusnya. Hutang tersebut harus dilunasi setelah N tahun, yaitu ketika persamaan di bawah ini sudah terpenuhi. Oke, masuk ke jawabannya yaitu dengan rumus A sama dengan satu plus I ditambah P plus Q per 1 plus I pangkat 2 ditambah P tambah 2Q per 1 plus I pangkat 3, di mana sampai P plus N kurang 2Q per 1 plus I N pangkat N min 1 ditambah P tambah N kurang 1Q dibagi 1 per I pangkat N. Kita menggunakan persamaan di atas bahwa besar pinjaman A dapat ditulis menjadi sebagai berikut, yang dimana kita menulis A sama dengan P per I dikali 1 kurang V pangkat N ditambah I per I kali 1 min V pangkat N per I dikurang N VN dengan V sama dengan 1 per 1 plus I. Adapun jawabannya yaitu A sama dengan P per 1 plus I ditambah P plus Q per 1 plus I pangkat 2 tambah P tambah 2Q plus per 1 plus I pangkat 3 sampai P pangkat N kurang 2Q per 1 plus I pangkat N kurang 1 ditambah P tambah N kurang Q per 1 plus I pangkat N, dan kita ubah deret tersebut menjadi A sama dengan sigma N sampai 1 dikali P tambah K min 1 Q per 1 plus I pangkat K. Kita disubstitusikan V-nya menjadi 1 per 1 plus I, di mana jadi ubahnya jadi 1 plus I pangkat min K dengan V pangkat K. Maka persamaan tersebut menjadi A sama dengan sigma K sampai 1 N dikali V pangkat K ditambah Q kurang 1 dikali Q pangkat V pangkat K, yang dimana hasilnya P sama dengan sigma K sama dengan 1 N V pangkat K tambah Q sigma K sama dengan 1 N kali K kurang 1 V pangkat K. Adapun suku pertamanya yaitu N sigma N K sama dengan 1 V pangkat K sama dengan V kali 1 V kali 1 min V pangkat N kurang 1 min V sama dengan V kali 1 min V pangkat N per 1 plus I, yang mana hasilnya 1 min V pangkat N per I. Karena 1 kurang V sama dengan 1, maka dikurang lagi 1 per 1 plus I sama dengan I per 1 plus I, yang dimana hasilnya V sama dengan 1 min V sama dengan 1 per 1 plus I per I per 1 plus I, yang dimana hasilnya 1 per I. Maka didapat hasilnya yaitu N sigma N K sampai K sama dengan 1 sampai N V pangkat K sama dengan 1 min V N per I sama dengan P sigma V pangkat K sama dengan P per I dikali 1 min V pangkat N. Oke, lanjut yang suku kedua yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N dikali K kurang 1 V pangkat K sama dengan sigma K sama dengan 1 N K V pangkat K kurang sigma K sama dengan 1 N V pangkat K.
Adapun rumusnya sendiri yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N K Pi pangkat K sama dengan Pi kali 1 kurang N tambah 1 Pi pangkat N ditambah N plus 1 per 1 kurang Pi pangkat 2. Dan N sigma K sama dengan 1 pangkat N sama dengan Pi pangkat K, yaitu Pi sama dengan 1 kurang Pi pangkat N per 1 per Pi. Atau untuk dapat tertutup lebih praktis yaitu didapat hasilnya sigma sama dengan K sama dengan 1 N kali K kurang 1 Pi pangkat K sama dengan 1 min Pi pangkat N per I pangkat 2 dikurang NV kali N pangkat N per I. Maka didapat I sigma K sama dengan 1 N K kurang 1 Pi pangkat K sama dengan Pi per I dikali 1 min Pi pangkat N per I kurang NV pangkat N. Maka kita harus gabungkan kedua suku tersebut yaitu A sama dengan P per I kali 1 min Pi pangkat N ditambah I per I kali 1 min V pangkat N per I kurang NV pangkat N dengan V sama dengan 1 plus I. Maka terbukti bahwa untuk tertutup dari total pinjaman A sama yang seperti diminta. Oke, lanjut soal yang kedua yaitu bangun suatu algoritma yang menerima input. Yang pertama I suku bunga, yang kedua A sama dengan besar pinjaman, yang ketiga P besar cicilan awal, I besar tambahan cicilan, dan menghasilkan output N, yaitu waktu yang dibutuhkan pinjaman untuk melunasi utang tersebut dengan menggunakan skema yang telah dibuat oleh Pertuan Agung Aditya Faisal Quiz Haderat menggunakan metode secant dan metode Newton-Raphson. Ingat kembali bahwa metode ini telah diperoleh di kuliah metode numerik. Berikan komentar atau penjelasan pada tiap langkah dalam algoritma yang telah dibuat. Adapun jawabannya yaitu kita diminta untuk membuat algoritma atau menghitung berapa tahun atau yang disebut dengan N yang dibutuhkan untuk melunasi utangnya, yaitu berdasarkan A sama dengan jumlah pinjaman, P sama dengan cicilan awal, Q sama dengan kenaikan cicilan tiap tahun, I sama dengan suku bunga tahunan. Habis itu kita cari cicilan di akhir setiap tahun dengan rincian. Tahun pertama kita isi dengan P, tahun kedua kita isi P plus Q, tahun ketiga kita P plus 2Q. Oke, tahun yang ke N sama dengan kita isi P plus N kurang 1 dikali Q. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan P per I kali 1 min V pangkat N ditambah Q min I kali 1 min V pangkat N per I kurang N V pangkat N. Dengan V-nya sama dengan 1 per 1 plus I. Habis itu kita ubah menjadi fungsi F kali N, yang dimana Fn sama dengan P per I kali 1 min V pangkat N ditambah Q min I kali 1 min V pangkat N per I kurang NV pangkat N dikurang A. Tujuannya adalah untuk mencari akar dari fungsi ini, yaitu nilai N yang membuat Vn sama dengan 0. Artinya semua cicilan jika didiskonkan ke nilai sekarang sama dengan pinjaman A. Adapun rumus Newton-Raphson yaitu menggunakan rumus literasi yang dimana NK tambah 1 sama dengan NK kurang Fn kali K per N kali K. Setelah itu mencari turunan Fn terhadap N, yang dimana turunan dari Vn sama dengan E pangkat N ln V adalah V pangkat N ln V. Yang kedua adalah turunan dari NV pangkat N adalah V pangkat N tambah NV pangkat N V pangkat N ln V. Jadi turunan dari Fn adalah F aksen N sama dengan P min I kurang V pangkat N ln V ditambah Q min I kali min V pangkat N ln V per I kurang V pangkat N tambah NV pangkat N V pangkat N ln V. Atau kita bisa ditulis sebagai V aksen N sama dengan P min I V pangkat N ln V kurang Q min I V pangkat N ln V kurang Q per I V pangkat N kurang Q per I NV pangkat N ln V. Adapun komentar atau penjelasan setiap langkah dalam algoritma yaitu Fn dihitung berdasarkan rumus keuangan yang telah diturunkan. Yang kedua, metode Newton-Raphson memerlukan turunan pertama F aksen sehingga lebih cepat tetapi bisa gagal jika turunannya mendekati 0. Yang ketiga, metode secant tidak memerlukan turunan tapi konvergensinya umum lebih lambat. Yang keempat, keduanya lebih dilakukan iteratif sampai perubahan n sangat kecil dan di bawah toleransi misalnya 1e pangkat 1e min 6. Adapun parameter nolnya dengan N1 adalah tebakan awal yang bisa disesuaikan dan misal N0 sama dengan 1, N1 sama dengan 2. Berikut codingan yang kita gunakan untuk mencari jawaban tersebut. Oke, lanjut. Coba diperbesar kan? Perbesar, tolong. Oke, selanjutnya nomor 3.
Pak Yamil meminjam uang di bank perkreditan rakyat Arakis sama seperti nomor 1 sebesar 125 juta dolar Arakis dengan cicilan pertama sebesar 12,5 juta dolar Arakis dan pertambahan cicilan sebesar 500.000 dolar. Diketahui bahwa besar suku bunga di negeri Arakis adalah 3,171%. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan Pak Yamil untuk melunasi hutangnya? Yang pertama kita analisis dulu bahwa A itu adalah pinjamannya sebesar 125 juta dolar. Terus untuk ini P1, untuk P1 cicilan pertama sama dengan 12,5 juta. Q-nya adalah tambahan cicilan setiap tahun sebesar 0,5 juta. I-nya itu suku bunga karena dia tadi 3,171%, otomatis sama dengan 0,03171. Untuk V-nya itu pakai rumus 1 per 1 plus I. I-nya kan tadi dia 0,03171, tinggal dimasukin aja, hasilnya itu akan jadi kurang lebih sebesar 0,96927. Ini ada pembulatan. Jadi yang pertama kita cari dulu untuk Vn-nya. Vn-nya itu adalah V baru dipangkatkan N. Karena N-nya tadi ada 10, berarti kita buatnya sampai 10. Masukin aja ke rumusnya, berarti kan ini seperti yang tadi saya bilang, Vn itu adalah V dulu, baru N-nya. Untuk V pertama itu kan, jadi yang ini rumus Vn berarti nomor 1, tahun ke-1, 0,96927 pangkat 1, hasil Vn-nya adalah 0,96927 tetap. Untuk tahun kedua, 0,96927 pangkat 2, jika dipangkatkan, itu akan menghasilkan 0,93948, dan seterusnya. Selanjutnya akan masuk ke rumus P1 hingga P10, yang sama dengan P ditambah, buka kurung N-1 dikalikan Q. Jadi kita masukin dulu P awal yang tadi P1, 12,5 semua, terus ditambah buka kurung, N-nya tergantung sama tahun keberapa yang kita cari, baru dikurang 1, dikalikan dengan Q. Kalau Q-nya rata 0,5. Maka hasil cicilannya, untuk tahun pertama dia tetap 12,5, yang kedua 13 juta, yang ketiga 13,5, dan seterusnya. Oke, next. Nah, kita cari untuk cicilan tahun dalam rentang waktu 9 sampai 11. Kita juga cari sih dari tahun pertama. Masuk aja ke rumusnya, ini dia 12,5 dikali V pangkat 1, 12,5 ini kan tadi P-nya ya, P1, P2, P3, sesuaikan sama tahunnya dia. Kan dia ini kalau pertama 12,5 dikali V1, V1-nya kan tadi dia 0,96927. Nah, nanti dikalikan sama 12,5 yang menghasilkan 12,1159. Begitupun seterusnya hingga ke tahun ke-9. Nah, kita jumahin, ternyata tahun pertama sampai tahun ke-9 itu totalnya adalah 111,50. Ternyata hasil ini masih kurang dari 125 yang di awal. Jadi kita lanjut ke N ke-10. Nah, untuk N10 ini tahun ke-10, berarti kita pakai yang P10 17, berjumlah 17 dikalikan sama V10. Tinggal kalikan aja tuh 17 dikali 0,73928. Hasilnya itu 12,568. Nah, ternyata kita tambahin dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 itu totalnya adalah 124,07, masih kurang sedikit. Jadi kita tetap harus pakai yang N11 karena masih kurang untuk N10-nya. Untuk N11 masukin lagi sama kita cari lagi karena tadi di awal cuman cari V pangkat N-nya tuh N-nya cuma sampai 10, makanya kita cari sendiri untuk N11-nya. Jadi N11 itu Vn-nya 0,71836 dikalikan dengan P11-nya itu 17,5. Hasilnya 12,5713. Ternyata total dari semuanya itu adalah 136,64. Karena di awal itu 125 juta, otomatis waktu yang diperlukan untuk melunasi hutangnya itu kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun beberapa bulan gitu. Jadi kalau mau aman 11 tahun, tapi kalau mau yang benar-benar 10 tahun lebih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.